Mahasiswa terbaik adalah mereka yang membawa perubahan positif bagi sekitarnya. Hai para mahasiswa kreatif dan inovatif. Pernahkah kamu terpikir bahwa kamu sebagai mahasiswa memiliki potensi besar untuk menggerakkan roda ekonomi bangsa? Tentunya kamu tidak salah dengar. Di era globalisasi dan teknologi yang terus berkembang, mahasiswa bukan hanya agent of change, tetapi juga penggerak ekonomi yang inovatif dan dinamis. Lalu, bagaimana mahasiswa bisa berkontribusi dalam memajukan ekonomi? Yuk, ikuti video ini dan temukan inspirasi untuk menjadi mahasiswa penggerak ekonomi yang sukses. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Kak. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Kira-kira udah siap belum untuk mengikuti mata kuliah ekonomi? Siap. Mantap. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas terkait peran penting kalian sebagai mahasiswa untuk menjadi penggerak ekonomi. Sebagai generasi muda, tentunya kita tuh memiliki potensi yang besar untuk memajukan perekonomian yang ada di Indonesia. Kalian tuh bisa berperan sebagai inovator, wirausahawan, maupun pendukung di sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan. Nah, mungkin dari teman-teman ini ada yang ingin ditanyakan? Saya Baik, silakan Salisa. bertanya Kak, gimana sih peran mahasiswa sebagai penggerak ekonomi? Terima kasih Salisa atas pertanyaannya. Tadi terkait bagaimana peran mahasiswa sebagai penggerak ekonomi ya. Nah, tentunya mahasiswa itu kan memiliki akses yang lebih gitu yang apalagi sekarang kan udah zamannya digital. Jadi mahasiswa itu memiliki akses ke teknologi, kemudian ke pengetahuan dan juga memiliki jaringan yang lebih luas. Nah, di situ teman-teman mahasiswa itu bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk melakukan inovasi dan juga menciptakan peluang baru untuk memajukan ekonomi bangsa, khususnya di Indonesia ya. Terus misalnya nih mahasiswa itu bisa mendirikan startup ataupun bergabung dalam inkubator bisnis. Mungkin kalau dari Universitas Tidar, kalian bisa mengikuti kegiatan dari IPA KWU itu ada inkubator bisnis. Kemudian mahasiswa ini tuh bisa terlibat di proyek-proyek sosial yang ada kaitannya atau bisa berdampak pada ekonomi di bangsa ini, di Indonesia ini. Baik, silahkan. Perkenalkan, nama saya Alfi. Iya. Kak izin bertanya, apakah ada contoh konkret dari peran mahasiswa dalam mengembangkan ekonomi? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi terkait dengan contoh konkret peran mahasiswa ya kan? Nah, tentunya ada banyak sekali ya contoh konkretnya. Misalnya itu mahasiswa itu mengikuti atau berpartisipasi dalam penelitian yang diadakan dosen, itu yang penelitian yang berfokus pada inovasi teknologi maupun sosial. Lalu dari hasil penelitian tersebut itu bisa digunakan atau diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada di lingkungan mungkin gitu. Jadi teman-teman, apakah masih ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, maka selanjutnya kalian akan diberikan tugas. Nah, tugasnya itu bersifat tugas kelompok. Nantinya satu kelompok itu terdiri dari 4 atau 5 orang. Nah, yang pertama, nanti teman-teman mencari ide inovatif yang dapat berkontribusi sebagai penggerak ekonomi. Kemudian yang selanjutnya itu terkait tugasnya. Jadi kan kalian sebagai mahasiswa tentunya memiliki pengetahuan yang lebih dan juga keterampilan. Nah, bagaimana pengetahuan dan keterampilan ini mampu untuk menciptakan perubahan positif tentunya untuk materi kita hari ini, yaitu sebagai penggerak ekonomi. Kemudian tugasnya dikumpulkan dalam bentuk PowerPoint atau presentasi. Jadi nanti minggu depan kalian bisa mempresentasikan hasil tugas tersebut. Apakah sudah paham?
Pak. Oke, kita mulai aja ya guys buat diskusi kita kali ini. Jadi kira-kira kita itu mau mengusung ide apa ya untuk proyek kita kali ini. Kalau aku kemarin tuh kepikiran buat membantu UMKM karena menurutku itu bagus, tapi aku bingung caranya itu bagaimana. Mungkin dari teman-teman ada caranya, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Kalau aku sih setuju sama pendapat Murin, karena banyak UMKM yang kesulitan dalam pemasaran produknya. Mungkin kita bisa membantu mereka dengan cara membuat live TikTok dan menjualnya di TikTok Shop. Bagus tuh, aku juga setuju. Kita bisa bikin akun sosial media untuk mereka dan bantu mempromosikan produk-produk mereka. Kebetulan aku juga punya kenalan produsen kerupuk telur asin yang produknya kurang laku. Nah, kita bisa mulai dari situ, kita buat rencana pemasarannya, kemudian kita lihat hasilnya. Kalau hasilnya bagus, kita kembangkan rencana-rencana tersebut ke UMKM lainnya. Oke. Oh iya guys, aku udah bikin akun TikTok buat produk Bu Siti. Sekarang kita butuh konten menarik. Oke, kita bisa mulai foto dan buat video. Dian, kamu kan jago dalam hal foto dan video, bisa bantu? Bisa, kita atur waktu buat nge-shoot produk di rumahnya Bu Siti. Aku bisa bikin caption dan hashtag yang menarik biar banyak orang yang melihatnya. Bagus, oke. Halo, selamat datang anak-anak. Terima kasih ya sudah mau mampir. Ya, produk ibu tuh sebenarnya tuh udah bagus, tapi tuh masih susah laku untuk dijual di pasaran. Nah, berhubung kami di sini, kami akan membantu memasarkan produk UMKM Bu melalui aplikasi TikTok. Kami juga sudah membuat akun TikTok Shop dan bisa melakukan live untuk melakukan pemasaran produk tersebut. Iya boleh, tapi tuh ibu tuh masih tidak tahu tentang teknologi ya, jadi saya percayakan semuanya pada kalian ya nanti. Kalau begitu saya ambil produknya terlebih dahulu ya, biar cepat. Ini ada beberapa sampel untuk produknya, bisa dilihat dulu. Wah, produknya terlihat bagus Bu. Ini pasti akan diminati oleh banyak orang. Jadi kita bisa foto dan video tentang produk secara langsung dan bisa kita buat konten. Ya, betul, kita bisa mulai dari sekarang agar segera bisa diedit dan diupload di TikTok. Guys, kita kan udah punya foto dan video produknya, tinggal kita proses untuk edit kontennya. Selanjutnya kita juga harus konsisten buat live TikTok untuk interaksi langsung dengan audiens. Setuju, ayo mari kita bagi gas. Aku dan Dian akan mengurus editing dan posting kontennya, sementara kalian berdua urus live TikToknya. Siap? Siap. Hai guys, live kali ini kita berada di rumah produksi telur asin. Nah, buat kalian yang kepo sama produk ini, kalian bisa stalking di akun TikTok Shop kerupuk telur asin Bu Siti. Untuk harga-harga kakak bisa cek di keranjang kuning ya kak. Jangan lupa untuk check out sebelum kehabisan.
Nah, buat yang tanya apa aja sih varian di kerupuk telur asin? Nah, kita ada 4 varian ya kak. Yang pertama ada original, barbecue, balado, sama pedas. Untuk 10 pembelian pertama kita akan ada yang giveaway spesial buat kakak-kakak semuanya. Jadi jangan lupa untuk check out di kerupuk telur asin Bu Siti ya teman-teman. Nanti lihat banyak yang tertarik, kita berhasil menarik perhatian mereka. Sepertinya kita harus sering live seperti ini. Alhamdulillah juga sih, kayaknya kita nggak sia-sia bikin live TikTok untuk promosi produk ini. Aku baru dengar minggu depan tuh di kampus ternyata ada expo, kegiatan expo. Nah, itu bisa menjadi kesempatan buat kita mempromosikan lagi UMKM dari Bu Siti. Setuju sih Rin, kita bisa membantu Bu Siti memasarkan produknya lebih luas lagi melalui expo tersebut. Oke, selain jualan online, kita juga bisa bertemu langsung dengan konsumen itu di expo dan lihat respon mereka. Kita juga dapat membuat promosi khusus buat expo seperti promosi dan juga pamflet. Kita harus siapkan semuanya dari produk, materi promosi, dan cara kita nanti berinteraksi dengan pengunjung. Kemudian kamu mungkin bisa ambil foto buat pamflet produk tersebut. Oke, nanti kita susun konsepnya bareng-bareng. Guys, sini. Wah, Gimana ya? Kenapa? Ini lihat, video kita viral. Wih, keren. Dan Hebat. penjualan kerupuk telur asinnya meningkat drastis. Bagus. Wah, nggak cuma dari konten dan live TikTok aja, hasil penjualan kemarin di expo sukses besar. Banyak orang yang datang dan membelinya. Gila. Oke, ini baru permulaan, masih banyak UMKM yang bisa kita bantu. Kita buktikan bahwa mahasiswa bisa menjadi penggerak ekonomi. Wah, sepertinya kita bisa lanjutkan ini karena mungkin bisa jadi project ke depan buat kita yang lebih baik dan supaya berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil riset dari kelompok kami terkait membantu produk UMKM kerupuk telur Bu Siti. Kami membantu memasarkan produk kerupuk telur asin melalui TikTok Shop, live TikTok, dan kami juga mengikuti expo UMKM yang diadakan oleh kami. Di sini kita menyajikan grafik dari penjualan kerupuk telur asin dan hasilnya penjualan meningkat drastis. Dengan video kreatif dan interaksi dengan audiens, kami mampu menarik perhatian konsumen dan membantu UMKM tersebut. Kami percaya dengan cara ini mahasiswa bisa berperan aktif dalam menggerakkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan kalian di bidang teknologi dan komunikasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job teman-teman. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana keterampilan dan pengetahuan ini bisa berdampak nyata bagi masyarakat. Khususnya kalau di sini contohnya tadi untuk UMKM dari Bu Siti. Nah, saya harap dengan adanya ide dan kreativitas dari teman-teman semua ini bisa berdampak positif kepada masyarakat, khususnya di UMKM yang berada di Magelang, gitu ya teman-teman. Terima kasih ya semuanya, produk Ibu jadi lebih ramai sekarang. Sama-sama Bu, kami senang dapat membantu. Ini baru awal Bu, nanti kita akan terus bantu dan kembangkan strategi pemasaran untuk UMKM lainnya.